Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini untuk pertemuan kita yang kelima pada mata kuliah pengantar psikologi semester 1. Oke, kali ini kita akan mengkaji tentang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengkaji tentang metode-metode dalam psikologi. Nah, metode yang dimaksud di pembahasan kita pada kali ini adalah lebih mengarah kepada metode penelitian. Metode-metode yang digunakan dalam penelitian atau mengkaji lebih dalam tentang psikologi. Yang pertama, konsep dulu. Sebenarnya kalau kita ingin menyelidiki sesuatu, terutama objek psikologi, maka yang pertama kita butuhkan adalah metodenya. Metode untuk menyelidiki sesuatu gitu. Nah, begitupun ketika kita akan mencari informasi, ketika kita ingin menggali berita lebih dalam, maka kita harus punya metode yang tepat. Nah, metode ini maksudnya adalah cara kita untuk mencapai tujuan yang kita inginkan gitu. Seperti apa gitu. Teman-teman ingin memperoleh informasi, misalnya teman-teman ingin memperoleh informasi beasiswa. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih metode apa yang ingin teman-teman gunakan untuk memperoleh informasi beasiswa gitu. Apakah teman-teman datang langsung, observasi langsung ke bagian kemahasiswaan misalnya, menanyakan tentang beasiswa, atau teman-teman menggunakan internet untuk mencari, atau teman-teman bertanya kepada orang-orang yang pernah memperoleh beasiswa. Nah, itu semua merupakan contoh metode yang digunakan untuk menyelidiki sesuatu atau untuk menggali informasi mendalam gitu. Nah, kalau dalam psikologi, objek yang ingin kita kaji atau orang yang ingin kita kaji, yang kita selidiki, itu sifatnya hidup dan dinamis. Sehingga dibutuhkan metode yang sesuai dengan situasi. Jadi ketika kita ingin mengkaji atau menggali atau menyelidiki dari makhluk hidup, maka kita harus menggunakan metode. Metode karena apa? Karena dia mengalami pertumbuhan dan perkembangan, tidak tidak stuck di situ saja. Dia tuh akan terus berkembang, terus tumbuh gitu. Maka kita harus menggunakan metode yang tepat gitu. Kalau teman-teman misalnya mau pinjam duit nih, mau pinjam duit ke temannya misalnya. Nah, teman-teman harus tahu dulu nih, harus punya metode yang tepat gitu. Teman-teman harus tahu orang ini tuh punya duit atau tidak gitu. Potensi dia memberikan pinjaman itu ada atau tidak gitu. Kemudian dia sekarang tuh lagi butuh banget uang atau tidak gitu. Kemudian bagaimana caranya, pendekatannya ya macam-macam gitu. Bisa teman-teman datang langsung atau bisa teman-teman melalui orang lain untuk meminjam ke temannya itu satu lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Ada metode yang memang cocok untuk digunakan untuk mencapai tujuan atau menyelidiki hal-hal sesuai yang kita inginkan. Nah, metode yang pertama, teman-teman, itu adalah metode introspeksi. Nah, kalau dari kata suku katanya kita bedah. Intro itu dalam, kemudian spektar itu mendalam atau mawas diri gitu. Nah,
kalau diterjemahkan secara umum, introspeksi itu merupakan bentuk kita bercermin atau kita melakukan refleksi diri. Kira-kira seperti itu metode introspeksi. Nah, metode ini merupakan suatu metode penelitian dengan melihat peristiwa-peristiwa kejiwaan ke dalam diri sendiri. Artinya kita melihat peristiwa-peristiwa jiwa yang ada pada diri kita sendiri gitu. Nah, menurut Wundt disebutkan juga ini merupakan metode retrospeksi. Karena jiwa yang aktif tidak mungkin dihentikan untuk dilihat sendiri apa yang sedang terjadi. Jadi introspeksi ini adalah bagaimana metode yang digunakan untuk kita mengetahui psikologis kita sendiri gitu. Jadi ini lebih kepada kita mengetahui karakter diri kita sendiri. Nah, kira-kira bisa nggak nih kita mengkaji atau merefleksi diri kita sendiri? Silakan teman-teman berikan jawaban. Kira-kira bisa nggak kita merefleksi diri sendiri, melakukan introspeksi? Kira-kira bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa. Menurut saya juga bisa, Pak. Bisa ya? Kalau menurut Ari, nggak bisa, Pak. Nggak bisa introspeksi diri? Bisa lah. Saya juga, Pak. Oke. Alasannya tidak bisa, kenapa? Tidak bisa introspeksi diri? Karena penilaian diri itu dari orang lain, Pak. Oh, penilaian diri itu dari orang lain. Terus apa lagi? Kenapa kita tidak bisa introspeksi diri? Nah, yang mengatakan bisa tadi gimana nih pendapatnya? Kalau saya, Pak, bisa kita itu introspeksi diri sendiri, Bisa, ya? terutama waktu kita punya masalah. Iya, Pak. Terutama waktu kita punya masalah dan bagaimana caranya agar kedepannya kita jadi lebih baik, maka kita harus introspeksi diri. Oke. Bagaimana Jadi caranya melakukan introspeksi diri itu ya bisa dilakukan gitu. Bisa dilakukan introspeksi diri. Misalnya kita berbuat kesalahan. Mungkin teman-teman pernah ketika berteman ya, kok tiba-tiba teman saya ini menjauh ya dari saya gitu. Kok tiba-tiba dia kalau ketemu di jalan nggak mau negur saya gitu. Kira-kira apa sih salah saya gitu? Apakah saya kurang ramah atau saya pernah berbuat kesalahan yang menyinggung dia gitu. Nah, itu bentuk introspeksi sebenarnya gitu. Oh, apakah saya harus minta maaf aja ya barangkali saya salah gitu. Nah, secara singkatnya seperti itu gitu. Kita bercermin dari diri kita, di mana letak kesalahan kita, di mana letak kekurangan kita gitu. Nah, itu kira-kira introspeksi diri. Nah, namun introspeksi ini ada kelemahannya juga, teman-teman. Yang pertama, subjek tidak jujur mengungkapkan hal-hal yang pernah dialami gitu. Jadi ketika kita introspeksi diri, misalnya kita ingin mengetahui karakter psikologis kita nih. Ada orang yang menanyai kita. Kadang-kadang kita nggak jujur gitu dengan keadaan kita yang sesungguhnya. Nah, itu introspeksi. Kadang bukan hanya dengan orang lain, kadang kita pun suka tidak jujur pada diri kita sendiri gitu. Nah, gimana tuh tidak jujur pada diri sendiri? Pernah nggak teman-teman merasakan tidak jujur pada diri sendiri? Pernah. Pernah ya? Contohnya gimana nih? Tidak jujur pada diri sendiri. Pernah. Contohnya gimana tidak jujur pada diri sendiri? Contohnya tuh Pak kayak kita kayak sering ingin apa itu? Orang lain kayak gitu, Pak. Padahal kan bukan jati diri kita, ikut-ikutan. Oh gitu ya. Itu kan masuk dalam lingkungan membohongi diri sendiri ya. Oh gitu. Artinya berkamuflase ya? Iya. Iya, Pak. Identifikasi Pak, mengikuti apa kayak ya orang lain intinya tuh kan. Oke, jadi Ya, teman-teman bukan membohongi jadi diri sendiri ya? Iya. Ya, Ingin itu. menjadi orang lain padahal diri kita sendiri. Oke, bisa seperti itu bisa gitu. Jadi kita membohongi diri sendiri itu ini tuh sebenarnya bukan kita gitu. Kita yang kita tunjukkan ke orang lain gitu. Iya. Itu bukan kita yang sebenarnya gitu. Mungkin bisa karena ya adaptasi dengan lingkungan supaya terlihat baik dalam lingkungan, padahal bukan diri kita sendiri gitu. Itu sering tidak jujur mengungkap diri kita sendiri.
Kemudian subjek kekurangan istilah bahasa untuk menggambarkan proses kejiwaan yang dialami gitu. Nah, kadang-kadang kita memang tidak bisa menerjemahkan diri kita sendiri gitu. Nanti mau kita ini apa sih? Gitu. Sebenarnya kita ini maunya apa? Tujuannya apa? Nah, ini kadang-kadang kita masih masih belum menemukan diri kita yang sebenarnya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, sudah belum teman-teman menemukan jati diri teman-teman yang sebenarnya gitu? Belum Pak, masih labil. Belum ya, masih labil ya. Belum. Ya. Tapi kan Masih banyak yang istilahnya difikirkan. teman-teman itu harus sudah punya arah gitu. Teman-teman kuliah, ini arahnya kemana, gini-gini. Paling tidak teman-teman sudah sedikit demi sedikit merangkai puzzle-puzzle rangkaian cerita hidup teman-teman gitu. Itu udah mulai dari sekarang udah teman-teman rangkai gitu. Apa yang ingin teman-teman lakukan, terus target-target apa yang teman-teman tentukan dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sebenarnya orang yang visioner itu seperti itu. Kita harus sudah ada target gitu. Saya sekarang semester 1, target nanti misalnya lulus di pas 8 semester, setelah lulus 8 semester, saya lanjut studi S2 misalnya. Studi S2 sekitar 3-4 2 tahun atau 3 tahun lah paling lambat gitu. Nah, yang seperti itu visioner gitu. Kita udah mulai merangkai. Nah, step by step-nya itu kita nanti jelas arahnya gitu. Nah, itu kita harus menemukan semacam kita itu di mana sih? Gitu. Itu inginnya kemana gitu. Nah, saat ini memang teman-teman akan dihadapkan pada berbagai macam pilihan, berbagai macam permasalahan, berbagai macam semacam bisa dikatakan sesuatu yang akan teman-teman hadapi, sesuatu yang teman-teman akan hadapi yang tidak teman-teman sangka sebelumnya gitu. Nah, itu pasti akan banyak teman-teman alami. Terutama teman-teman yang selama ini mungkin tinggal dengan orang tua, tapi sekarang tiba-tiba harus berjauhan dengan orang tua. Maka akan banyak hal-hal yang terjadi yang bisa membentuk karakter teman-teman, tapi bisa juga menjebak teman-teman gitu. Nah, disinilah membutuhkan kematangan berpikir, kematangan bertingkah laku, dan kemampuan beradaptasi yang baik. Oke, selanjutnya itu adalah masalah-masalah bawah sadar yang tidak disadari, tidak dapat diungkapkan. Jadi banyak permasalahan yang memang tidak bisa kita ungkapkan, asal muasalnya dari mana, kemudian kita tidak bisa keluar, belum bisa menemukan jalan keluar gitu. Kemudian sifatnya subjektif, karena ada sugesti dari luar, misalnya prasangka, harapan, dan interpretasi. Jadi inilah contoh kelemahan-kelemahan ketika kita melakukan introspeksi diri gitu. Sering tidak jujur, kemudian kita belum menemukan diri kita yang sebenarnya, ada masalah-masalah yang sulit kita ungkapkan, tapi itu tetap kita rasakan. Kemudian kita sering tersugesti akan prasangka, harapan, dan interpretasi. Nah, itulah kelemahan-kelemahan kalau di metode introspeksi, teman-teman. Tapi ya tidak apa-apa kita melakukan metode ini, introspeksi. Gitu. Nah, yang kedua itu ekstrospeksi. Kalau tadi introspeksi itu dari dalam diri kita sendiri, kalau ini ekstrospeksi dari luar, atau suatu metode dalam ilmu jiwa yang berusaha untuk menyelidiki atau mempelajari dengan sengaja dan teratur gejala-gejala jiwa sendiri dengan membandingkan dengan gejala jiwa orang lain dan mencoba mengambil kesimpulan dari gejala yang ditunjukkan gitu. Nah, kata kuncinya adalah kita membandingkan gejala orang lain dengan gejala yang ada pada diri kita gitu. Nah, itu ekstrospeksi gitu. Kita membandingkan tentang kejiwaan kita dengan orang lain gitu. Kemudian kita melakukan mengambil kesimpulan lah gitu, mampu berbenah dari diri kita gitu. Subjek penelitian bukan diri sendiri tapi orang lain, bersifat objektif dalam penelitian ini. Anak yang polos lebih mudah diekstrospeksi karena tidak banyak interpretasi. Kelemahannya subjektif karena bersandar pada pengalaman diri sendiri gitu. Jadi teman-teman, ketika metode yang
ekstrospeksi ini, kita itu membandingkan gejala-gejala yang ada pada diri kita itu dengan gejala pada diri orang lain atau jiwa orang lain, sehingga kita dapat mengambil kesimpulan dari gejala tersebut. Mungkin teman-teman pernah mendapat pengalaman atau ya mendapat pengalaman lah, contohnya mendapat pengalaman dari apa yang teman-teman lihat dari orang lain gitu, sehingga memacu teman-teman untuk berbuat lebih baik lagi gitu. Nah, itu sering juga terjadi teman-teman gitu. Teman-teman mungkin ada temannya yang waduh itu teman saya. Solid kita mah kita juga speak upin. Halo. Gue siapa gila buku aduh. Oke, tadi ada sound yang double ya. Kita lanjutkan. Jadi tadi yang metode ekstrospeksi, kita membandingkan gejala pada diri sendiri dengan gejala pada orang lain gitu. Kemudian yang poin ketiganya ini, anak yang polos lebih mudah diekstrospeksi karena tidak banyak interpretasi. Maksudnya kita itu membandingkan dengan orang yang memang tidak banyak pengalaman dari kita gitu. Maka ya perbandingannya itu compare-nya itu kurang apa ya? Kurang memberikan dampak gitu. Maka ketika kita ingin membandingkan atau melakukan komparasi, maka kita komparasi dengan orang yang memang ideal untuk kita bandingkan gitu. Jangan kita mengkomparasi diri kita dengan orang yang di bawah kita gitu. Kita membandingkan gejala jiwa dengan anak-anak SMP misalnya. Tentu akan berbeda teman-teman. Jadi tidak bisa kita membandingkan kita yang sekarang teman-teman sedang kuliah dengan teman-teman anak SMP gitu. Karena permasalahannya jelas berbeda. Kemudian yang dihadapi itu berbeda, pengalaman pun berbeda gitu, sehingga tidak relevan lah, tidak layak atau tidak cocok untuk dibandingkan gitu. Itu yang metode ekstrospeksi. Nah, yang ketiga teman-teman, ini ada metode biografi. Di sini ada yang pernah membaca buku biografi? Pernah, Pak. Kenapa ya? Biografi siapa yang pernah dibaca? Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Terus siapa lagi? Muhammad Hatta. Siapa? Muhammad Hatta. Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno. Siapa lagi? Insinyur Soekarno. Khairil Anwar. Khairil Anwar. Siapa lagi? B.J. Habibie. B.J. Habibie. Ahmad Yani. Ahmad Yani. Itu benar-benar dibaca atau hanya menyebutkan nama-nama saja? Tidak, Pak, kalau Pak pas belajaran di SMA. Oh gitu ya. Kalau jujur cuma disuruh tugas, cuma tahu namanya ya. Tapi tahu ya ada buku biografi mereka ya? Ada, Pak. Ada ya. Jadi teman-teman, salah satu metode yang dapat digunakan dalam penelitian atau mengkaji, menyelidiki tentang psikologi adalah dengan metode biografi. Jadi kita menggali informasi dari biografi yang pernah dituliskan oleh orang atau diri sendiri gitu. Nah, biografi itu merupakan riwayat hidup gitu, perjalanan hidup atau cerita hidup lah gitu, dari berbagai sudut pandang, dari berbagai perspektif gitu. Nah, kira-kira teman-teman kalau buat biografi bisa atau tidak buat biografi? Insya Allah, Pak. Bisa ya? Insya Allah, Pak. Bukan maksudnya, Insya Allah, Bapak. kalau sekarang nih ya, sekarang teman-teman pengen buat biografi nih. Kira-kira bisa atau tidak? Terlalu banyak kisah ingin diingat, Pak. Kan perjalanan. Perjalanan hidup, Bos, yang susah, Pak. Perjalanan hidup susah ya diterjemahkan ya. Susah diungkapkan. Tapi bisa ya sebenarnya ya. Bisa ya kalau mau ya. Tapi Pak, kalau mau. Tapi biografi ini biasanya sih kebanyakan ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga.
Biasanya kalau menulis biografi itu rata-rata kebanyakan orangnya sudah tidak ada gitu. Oh iya. Kebanyakan sih, tapi ada juga yang masih hidup, ada gitu. Jadi Iya silakan sih. saja teman-teman kalau mau menulis biografi. Tadi jangan dulu, Pak. Untuk mengenang lah Pak, mengenang. Nah, Soalnya Pak kalau baca riwayat tuh hidup kayak mati yo ditulis Pak. Masuk kami hidup dan sebelum ditulis mati Pak nah Mas. jadi kalau teman-teman masih hidup, itu nanti teman-teman bisa menulis sendiri, tapi namanya bukan biografi, autobiografi gitu. Ya auto. Autobiografi. Nah, silakan teman-teman mulai dari sekarang. Teman-teman bagi yang suka nulis nih, kalau ada pengalaman-pengalaman yang indah, pengalaman-pengalaman lucu, pengalaman menyedihkan, ya silakan ditulis. Nanti ketika sudah lumayan banyak, silakan dibukukan gitu. Itu bisa juga gitu. Itu namanya nanti autobiografi. Nah, biasanya biografi ini bisa ditulis sendiri atau bisa dari sudut pandang orang lain. Maksudnya sudut pandang orang lain yang menuliskan gitu. Misalnya Insinyur Soekarno, itu kan bukan Soekarno yang menuliskan gitu, tapi orang lain. Atau tentang Abdurrahman Wahid, Gus Dur juga bukan dia yang menuliskan, tapi orang lain gitu. Jadi orang yang mengkaji tokoh, terus dia menggali informasi dari orang-orang dekat, bisa dari keluarga, bisa dari siapa pengawalnya, kalau misalnya dia pejabat gitu. Sehingga diperoleh informasi-informasi yang menjadikan sebuah rangkaian gitu, rangkaian riwayat hidup gitu. Nah, itu biografi dan autobiografi gitu. Nah, dasarnya apa teman-teman menulis biografi itu atau autobiografi? Itu dasarnya adalah peristiwa yang telah terjadi atau dasarnya adalah ingatan gitu. Jadi kita misalnya Bapak menggali informasi tentang Soekarno gitu. Nah, kira-kira siapa nih yang dekat dengan Soekarno gitu? Keluarganya, pengawal pribadinya, kemudian mungkin tetangganya yang masih hidup gitu. Atau orang-orang yang pernah berkenalan dengan beliau gitu. Nah, maka kita akan menggali informasi berdasarkan ingatan-ingatan mereka gitu tentang bagaimana kedekatan mereka dengan Soekarno misalnya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, teman-teman kalau menuliskan biografi atau autobiografi sebenarnya bisa-bisa saja, cuman kembali lagi menarik atau tidak untuk dibaca gitu. Nah, biasanya orang-orang yang menuliskan biografi atau autobiografi ini adalah orang-orang yang memiliki pengalaman yang menarik atau yang unik atau yang bersejarah, bisa untuk dibagikan ke orang banyak gitu. Itu biasanya orang yang menulis biografi dan autobiografi gitu. Tapi ketika teman-teman merasa hidup teman-teman biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial, sebenarnya bisa sih menulis biografi, tapi kemungkinan untuk dibaca oleh orang banyak itu sangat kecil gitu. Bisa-bisa saja gitu menulis biografi atau autobiografi. Apalagi teman-teman ada prestasi misalnya dalam bidang tertentu yang membanggakan negara atau membanggakan provinsi misalnya, ya silakan aja gitu. Artinya ada poin plus yang orang-orang tertarik untuk membaca biografi atau autobiografi teman-teman. Nah, biografi ini ada kelemahannya juga. Yang pertama subjektif, karena ditulis sendiri atau dari perspektif orang lain, itu juga jadi kelemahan juga. Bisa jadi peristiwa yang jelek-jeleknya tidak dimasukin yang bagus-bagus saja. Ya karena berdasarkan ingatan kan gitu. Ini tergantung penulis juga gitu. Nah, itu kelemahan yang pertama. Kemudian banyak hal-hal penting yang terlupakan. Nah, karena ini sifatnya ingatan, teman-teman. Jadi mungkin urutan waktunya kurang pas atau mungkin kejadian-kejadiannya kurang tepat untuk dituliskan, sehingga antara yang dituliskan dengan sebenarnya itu kurang tepat gitu. Ya karena berdasarkan ingatan. Ya kalau ingatannya bagus dan tepat ya mungkin bisa jadi tepat, tapi ketika ingatannya lupa-lupa gitu akhirnya ya dinarasikan seperti keinginan penulis gitu. Itu kelemahan yang kedua. Kemudian
tadi seperti yang dijelaskan di awal, hal-hal yang negatif tentang yang bersangkutan malu dituliskan. Jadi kadang-kadang penulis itu tidak mau menceritakan apa ya, yang jelek-jeleknya, aib-aibnya atau segala macamnya gitu. Sehingga ya ada beberapa bagian dari biografinya atau autobiografinya yang tidak ditampilkan gitu, tidak ditampilkan secara utuh. Kemudian gejala-gejala masa lalu yang ditulis terpengaruh introspeksi diri pada saat sekarang. Nah, biasanya ini adalah penulis itu akan ketika dia menggambarkan masa lalu, maka harus mudah dimengerti pada saat ini. Sehingga kadang-kadang penulis biografi atau autobiografi itu perlu menyesuaikan juga dengan bahasa saat ini, perlu menyesuaikan juga dengan kondisi, dalam tanda kutip kondisi saat ini gitu, yang mana supaya pembacanya lebih mudah menangkap informasinya. Walaupun sebenarnya ada tulisan-tulisan atau bagian-bagian yang memang tidak apa ya, dirubah gitu, dirubah sehingga lebih menarik gitu. Nah, itu kelemahan dari metode biografi gitu. Nah, di biografi ini teman-teman, nanti kalau misalnya biografinya itu lengkap, maka akan tahu bagaimana sih karakternya si tokoh yang diceritakan gitu. Ini juga kelemahan karena buku harian. Nah, ini ada contoh-contoh dari biografi ya. Yang pertama itu ada Hairil, kemudian Gus Dur, dan Soekarno gitu. Nah, kalau yang Hairil ini penulisnya Hasan Aspani, kemudian autobiografinya Gus Dur itu ditulis oleh Greg Barton, dan Soekarno itu ditulis oleh Lambert Gibel. Jadi ini adalah orang-orang lain yang menuliskan, bukan tokoh yang bersangkutan ya menulisnya gitu. Jadi biografi ini akan menceritakan bagaimana sih tingkah laku, bagaimana sih kejiwaan tokoh-tokoh yang dituliskan berdasarkan data-data yang terhimpun, yang dirangkum oleh penulis gitu. Sehingga bisa kita memahami atau kita bisa menganalisa bagaimana sih karakter seorang Gus Dur gitu. Bagaimana sih karakter seorang Soekarno gitu. Bagaimana sih karakter seorang Hairil gitu. Ketika kita bisa membaca biografinya dengan lengkap atau dengan tepat ya, dengan penulis-penulis yang memang sudah dipercaya gitu. Jadi teman-teman kalau pengen menulis biografi, misalnya tidak menulis diri sendiri atau menulis tentang tokoh lain, itu dipersilakan saja gitu. Silakan menulis biografinya, kemudian teman-teman harus melihat dari sudut pandang yang mana, itu nanti akan dijelaskan. Apakah hanya ingin melihat dari sudut pandang masa remajanya, atau dari sudut pandang masa dewasanya, atau dari sudut pandang politiknya, ya silakan aja gitu. Atau secara keseluruhan jalan hidupnya, itu dipersilakan juga. Oke, itu yang biografi teman-teman. Kemudian selanjutnya ada metode pengumpulan bahan. Yang keempat, metode pengumpulan bahan. Bahan yang dikumpulkan bisa alat-alat permainan, hasil karya, konkret pekerjaan tangan, tulisan, puisi, prosa, gambar. Nah, ini bahan ini maksudnya teman-teman. Jadi dengan bahan-bahan yang bisa dikumpulkan itu bisa menggambarkan kejiwaan seseorang. Mungkin teman-teman pernah melihat orang bisa membaca dari tulisan tangan, membaca kejiwaan dari tulisan tangan. Itu ada apa? Ilmunya yang bisa membaca dari tulisan tangan. Kemudian bisa memahami karakter orang dari puisi-puisi yang sering dia tuliskan atau prosa, atau dari gambar yang pernah dia tuliskan. Nah, misalnya anak kecil menggambar sesuatu misalnya. Nah, itulah mengungkapkan isi hati dia gitu. Apakah dia lagi gembira atau dia lagi pengen menikmati pemandangan dan sebagainya gitu. Nah, ini metode yang digunakan namanya metode pengumpulan bahan gitu. Bisa dilihat dari tulisan-tulisan tangan atau dari aktivitas yang dilakukan atau karya dari si subjek tadi
yang bisa dianalisis lah, bisa diterjemahkan gitu. Kondisi kejiwaannya seperti apa gitu dari tulisan tangan. Selanjutnya teman-teman metode eksperimen. Nah, mungkin teman-teman pernah mendengar kali ya istilah eksperimen ini apa? Nah, kalau gambaran teman-teman apa itu eksperimen? Percobaan. Penelitian. Percobaan. Penelitian. Percobaan ya. Cobaan. Percobaan terhadap apa nih? Suatu hal yang akan dikaji. Percobaan terhadap suatu hal yang akan dikaji. yang akan di- Oke, jadi eksperimen di sini adalah benar eksperimen itu merupakan suatu percobaan atau perlakuan. Kalau di sini dituliskan itu perlakuan. Perlakuan yang diberikan terhadap orang atau individu yang lebih dari satu. Jadi biasanya ketika kita ingin melakukan eksperimen, nah dalam hal ini eksperimennya eksperimen sosial ya, bukan eksperimen di laboratorium sains gitu. Itu beda lagi. Kalau laboratorium sains itu kan ada zat-zat macam-macam zat lah ya, ada karbon dioksida, ada sulfur dan sebagainya gitu. Nah, itu adalah laboratorium sains gitu. Nah, kalau laboratorium sosial itu yang dilakukan adalah percobaan-percobaan sosial gitu. Nah, contohnya teman-teman ketika kita melakukan eksperimen pada kelompok tertentu gitu. Contohnya teman-teman sekarang kan di semester 1 ada semester 1A dan ada semester 1B gitu. Nah, itu merupakan kelompok sosial gitu. Nah, ketika misalnya Bapak ingin melakukan eksperimen terhadap mahasiswa semester 1, maka kedua kelompok ini akan diberikan perlakuan yang berbeda gitu. Pertama, misalnya kelompok kelas 1A itu diberikan perlakuan Bapak mengajar dengan menggunakan misalnya PowerPoint, dengan menggunakan alat-alat yang canggih misalnya gitu. Sedangkan kelas 1 lagi, kelas B, itu Bapak tidak menggunakan alat apapun, hanya ceramah saja gitu. Nah, kira-kira bagaimana respon dari mahasiswanya? Apakah antusias, apakah sama-sama antusias, atau sama-sama gembira, atau hasilnya nanti hasil belajarnya akan berbeda? Nah, itulah yang disebut dengan eksperimen gitu. Nah, yang tadi yang diberikan perlakuan, itu disebut kelompok eksperimen. Jadi kelas 1A tadi yang Bapak kasih PowerPoint, Bapak kasih InFocus, Bapak kasih teknologi yang canggih gitu untuk kuliah. Sedangkan yang kelas B yang tidak Bapak berikan apa-apa, hanya mengajar dengan ceramah misalnya, itu adalah kelas kontrol gitu. Nah, kira-kira nanti akan ada beda atau tidak gitu. Yang dirasakan oleh mahasiswa, kemudian kondisi kejiwaannya seperti apa, apakah merasa bosan atau senang atau bangga atau apa gitu. Nah, itu nanti akan terlihat gitu. Hasil belajarnya pun akan terlihat gitu. Nah, itu contoh dari eksperimen sosial gitu. Jadi biasanya dilakukan uji coba. Nah, ketika kita melakukan eksperimen, teman-teman, itu kita bisa biasanya dimulai dengan adanya hipotesis. Hipotesis ini adalah dugaan sementara. Dugaan sementara. Nah, Bapak menduga misalnya, Bapak menduga dengan Bapak memberikan PowerPoint, alat-alat yang canggih, mahasiswa itu akan sangat senang gitu, akan senang belajar, mahasiswa akan hasilnya akan meningkat gitu. Nah, itu hipotesis dugaan sementara. Nah, dugaan inilah yang perlu dibuktikan teman-teman gitu. Dibuktikan dengan eksperimen gitu. Setelah eksperimen berjalan, nanti akan kelihatan hasilnya. Apakah benar yang diberikan mengajar dengan PowerPoint, dengan video, dengan suara, speaker, dan sebagainya, dengan hal-hal yang canggih, itu hasilnya lebih bagus, mahasiswanya lebih gembira, mahasiswanya lebih senang, jika dibandingkan yang hanya menggunakan ceramah gitu. Nah, itu merupakan bentuk eksperimen gitu, metode eksperimen.
Nah, eksperimen ini teman-teman ada juga kelemahannya gitu. Jadi rata-rata setiap metode yang digunakan itu ada kelemahan dan ada kelebihan gitu. Yang pertama, eksperimen pada objek yang hidup sangat bervariasi. Jadi ya yang namanya eksperimen itu hanya berlaku pada kelas itu saja gitu. Mungkin di kelas lain nanti hasilnya akan berbeda lagi gitu. Kalau Bapak memberikan eksperimen di semester 1, mungkin ketika Bapak coba di semester 5, mahasiswa semester 5 itu akan berbeda lagi gitu. Nah, itu seperti itu. Kemudian tidak semua gejala kejiwaan dapat diteliti secara eksperimen gitu. Nah, mungkin nanti secara kejiwaan secara umum saja yang bisa Bapak teliti gitu dari kelompok kelas 1A maupun kelas 1B, tapi secara detailnya tentang kejiwaan mahasiswa satu persatu itu mungkin agak sulit gitu. Perlu diteliti secara terpisah gitu. Kemudian situasi di dalam laboratorium tidak wajar gitu. Nah, ini juga sering terjadi. Kadang-kadang memang kondisi di lingkungan sosial atau di dalam ruangan atau di laboratorium, kita katakanlah laboratorium sosial atau laboratorium lapangan, itu kadang situasinya tidak mendukung perlakuan gitu. Kadang-kadang bisa seperti itu. Kemudian gejala-gejala kejiwaan sukar diukur secara eksak. Nah, ini karena memang ketika kita menilai kejiwaan orang itu, kita tidak bisa mengatakan orang ini waras 98%. Itu nggak ada ukuran-ukuran seperti itu tuh nggak ada gitu. Artinya ukuran itu dibuat hanya untuk hanya untuk mengeneralkan secara umum saja gitu. Tidak ada ukuran-ukuran eksak yang pasti gitu tentang gejala-gejala kejiwaan orang gitu. Kan nggak ada tuh tingkat kewarasan orang 97 nilainya gitu, itu nggak ada gitu. Ukuran-ukuran itu nggak ada gitu. Cuman hanya bisa mengeneralkan orang ini dalam keadaan normal, orangnya dalam keadaan tertekan. Paling seperti itu aja. Kalau hitung-hitungannya itu nggak ada. Nah, kira-kira itu teman-teman yang eksperimen ya gambarannya. Ini masih ada beberapa lagi. Mungkin silakan kalau misalnya ada yang mau ditanyakan. Saya, Pak. Ini di kolom chat rame ya. Apa yang dibahas nih? Bentar ya. Jangan dibuka, Pak. Jangan dibuka. Pak, saya mau Yang dibuka. mampus kawari. Jangan dibuka, Pak. Jangan dibuka, please, Pak. Jangan dibuka kolom chat. Astaga. Ini di pesannya dibuat umum lagi. Jadi Bapak bisa baca nih. Ada yang ngantuk. Mahasiswa ada aja ini. Ya, silakan yang mau bertanya tadi. Saya, Pak. Oke, Putri Meldawati ya. Oke, silakan di kalau ada yang Saya juga mau nanya, Pak. Ya, nanti kita gantian ya, yang Putri Meldawati dulu ya. Fitri. Ya, silakan Putri Meldawati. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kelemahan. Mohon maaf, suaranya agak kecil nih, Bapak tangkapnya. Tadi kan sudah dijelaskan kan Pak bahwa ada di metode-metode dalam psikologi itu ada kelemahan kan. Di sini Fitri mau bertanya, kelemahan yang bersifat subjektif karena adanya sugesti dari dalam dan luar. Contohnya yang seperti apa, Pak? Kelemahan yang bersifat subjektif yang ada dari dalam dan luar. Dan luar ya. Seperti apa? Itu tadi di bagian di bagian introspeksi ya. Ya, Pak. Oke, kelemahan yang bersifat subjektif karena ada sugesti dari dalam dan dari luar. Misalnya prasangka, harapan, dan interpretasi. Jadi gini teman-teman, bersifat subjektif itu adalah bersifat subjektif karena adanya sugesti dari dalam dan dari luar. Misalnya gini, ada orang lain yang mempengaruhi kita bahwa udah itu yang kamu lakukan itu udah benar tuh, misalnya udah musuhin aja tuh si Bella misalnya, si Bella tuh musuhin aja tuh, dia tuh suka memaki-maki kamu dari belakang gitu, dia tuh suka ngata-ngatain kamu dari belakang gitu. Nah, artinya orang yang tadi yang mengompor-ngompori tadi itu membentuk persepsi kita bahwa kita menjadi berprasangka buruk gitu kepada orang lain. Oh, ternyata si Bella ini
sering ngata-ngatain saya nih di belakang gitu. Nah, sehingga kita jadi tidak introspeksi gitu. Bahwa padahal mungkin Bella tidak seperti itu gitu, tapi kita sudah berprasangka buruk, kita sudah mungkin terpengaruh dengan omongan orang lain sehingga kita tersugesti, teman-teman gitu. Artinya yang seharusnya memang kita yang salah, tapi karena orang lain tadi mempengaruhi kita, sehingga kita menganggap bahwa diri kita benar, dan yang salah itu orang-orang yang kita si Bella tadi misalnya gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Adanya sugesti dari luar yang mempengaruhi kita sehingga kita dalam introspeksi itu jadi tidak objektif gitu. Sehingga ketika kita mengintrospeksi diri, kita itu jadi tidak seperti itu adanya gitu. Tidak objektif gitu. Padahal sebenarnya tidak seperti itu misalnya. Nah, itu contoh dari bersifat yang subjektif gitu. Karena adanya sugesti gitu. Atau karena harapan gitu. Karena harapan yang terlalu tinggi. Misalnya saya ini memiliki harapan yang memang sangat tinggi sekali, yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang ada gitu. Misalnya saya pengen saya pengen melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak bisa saya lakukan, sehingga ketika katakanlah saya ingin bersaing mendapatkan beasiswa misalnya. Nah, bagaimana cara supaya saya bisa mendapatkan beasiswa? Nah, itu yang kita lakukan itu tidak benar, misalnya dengan cara-cara yang tidak benar gitu. Maksudnya gini, saya mungkin menjelek-jelekan orang lain, wah itu tuh nggak layak tuh dapat beasiswa sebenarnya. Atau si itu tuh dia melakukan pendekatan kepada yang panitia penerima beasiswa misalnya. Sehingga kita karena harapan kita tadi sulit tercapai, maka kita menjelek-jelekan orang gitu. Supaya apa yang tujuan kita tadi tercapai dengan baik gitu, dengan cara menjatuhkan orang, dengan cara berbuat yang tidak seharusnya kita lakukan gitu. Nah, itu merupakan contoh adanya sugesti dari luar maupun dari dalam gitu, karena adanya harapan atau interpretasi kita yang terlalu tinggi gitu, sehingga kita memang harus dapat itu gitu, bagaimanapun caranya harus dapat misalnya. Nah, itu contoh kelemahan dari introspeksi yang bersifat subjektif karena adanya sugesti. Mungkin itu jawaban dari Bapak terkait pertanyaan dari Putri Meldawati. Pak, terima kasih, Pak. Oke, satu pertanyaan lagi nanti sebelum kita lanjut. Siapa yang bertanya tadi? Saya. Melinda ya? Saya ingin bertanya. Ya. Jika atau sifat atau kejiwaan seseorang itu berubah, Pak, itu karena beberapa faktor. Metode apa yang harus dilakukan untuk melihat gejala-gejala perubahan tersebut, Pak? Itu kan misalnya faktor. Maaf nih, suaranya agak putus-putus nih di Bapak nih. Baik. Suaranya agak putus-putus. Hah? Suaranya putus-putus. Coba diulangi lagi. Ini Pak, ini kan metode apa yang harus dilakukan jika seseorang mengalami perubahan sifat dan kejiwaannya karena beberapa faktor, Pak. Seperti apa faktor keluarga seperti itu. Jadi untuk melihat untuk melihat gejala-gejala perubahannya itu harus pakai metode apa, Pak? Oke, jadi ini Bapak luruskan ya pertanyaannya. Kalau salah tolong dikoreksi. Bagaimana cara melihat perubahan yang terjadi pada seseorang karena berbagai macam faktor, misalnya faktor keluarga. Nah, kira-kira cocoknya menggunakan metode apa? Gitu ya? Oke. Ya. Bentar ya, ini ada telepon masuk. Hai guys. Jangan tengok forum chat. Nampak terus kau Ri.
Mari mandi materi. Apa ya? Mandi. Lah 2 hari aku udah mandi. Ri. Oi. Siapa anjing? Gimana? Oi, Ri. Dinginan kau, Mei. Mana Mang Gambo, Ri? Oh, baru putih Ci, kok bisa kesenian kamera dimatikan. Maaf ya, tadi lagi ada telepon yang masuk. Iya, Pak, nggak apa-apa. Jadi pertanyaannya tadi, jadi agak lupa juga nih tadi. Kira-kira metode apa yang cocok untuk apa tadi? Mengetahui gejala perubahan tingkah laku atau kejiwaan bisa. Sebenarnya teman-teman tergantung kita ingin menggali informasinya dari yang bagian yang mananya gitu. Nah, metode-metode yang sudah dijelaskan di awal itu sebenarnya semua bisa digunakan untuk menggali informasi kejiwaan atau untuk menggali keadaan jiwa seseorang. Sebenarnya bisa dilakukan. Kecuali yang biografi ya. Kalau biografi itu ya dia harus nulis dulu gitu. Susah pula kalau yang itu. Sebenarnya bisa semua dilakukan, teman-teman. Tinggal bagaimana kita memilih yang cocok. Contohnya seperti ini. Ketika teman-teman pengen membuka kelapa nih ya, sebuah kelapa, itu sebenarnya teman-teman bisa membuka dengan pisau dapur bisa. Teman-teman bisa membuka dengan parang golok bisa. Teman-teman bisa membuka dengan sendok pun bisa gitu. Tapi kan ada efektivitasnya. Yang mana yang lebih efektif digunakan gitu. Nah, jadi metode ini adalah cara untuk kita menggali informasi yang efektif gitu. Kira-kira yang mana yang efektif ya tergantung dari permasalahan yang ingin kita kaji gitu. Kadang-kadang metode ini cocok untuk ini, kalau untuk ini sih bisa sebenarnya, tapi kurang cocok gitu. Nah, ketika kita ingin mengkaji tentang kejiwaan yang berubah karena faktor keluarga, nah itu kira-kira cocok dengan menggunakan yang mana gitu ya. Sebenarnya bisa dengan tes, bisa dengan mengadakan tes, atau dengan wawancara. Nah, biasanya ini sebenarnya masih ada lagi ya, tadi baru 5 di awal Bapak sampaikan. Biasanya ada 5 di bagian berikutnya. Nah, di 5 bagian berikutnya itu ada wawancara. Nah, biasanya wawancara itu cocok juga dilaksanakan selain dengan metode case study atau studi kasus gitu. Nah, itu nanti akan Bapak jelaskan di termin kedua setelah pertanyaan ini, itu akan dijelaskan tentang wawancara dan studi kasus gitu. Nah, kalau untuk yang pertanyaan tadi mungkin wawancara itu cocok dilakukan, kemudian studi kasus juga bisa, tes juga bisa gitu, untuk mengetahui kejiwaan orang tersebut gitu. Jadi seperti itu. Nah, poin pentingnya adalah teman-teman, sebenarnya metode-metode ini adalah bagaimana cara kita menggali informasi gitu. Nah, untuk cocok atau tidaknya ya disesuaikan lagi dengan kondisi ya. Disesuaikan dengan kondisi dari orang yang ingin kita gali informasi tersebut gitu. Tadi metode ini itu semacam alat untuk menggali informasi. Nah, alat ini bisa berbentuk parang, bisa berbentuk pisau, bisa berbentuk sendok, bisa berbentuk garpu. Semua itu bisa, buka kelapa itu bisa semua gitu. Tapi kan tinggal bagaimana efektif atau tidaknya. Kalau teman-teman buka kelapa pakai pisau, yang pisau dapur yang agak kecil itu bisa juga gitu. Tapi mungkin agak lama gitu. Tapi kalau dengan golok yang tajam itu akan cepat gitu, lebih efektif gitu. Kalau dengan sendok apalagi lebih lama lagi gitu. Tapi bisa saja gitu. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nanti di termin kedua akan lebih dijelaskan lagi tentang metode-metode selanjutnya. Gitu ya. Tadi siapa yang nanya tadi? Melinda ya. Jadi silakan disimak yang termin keduanya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari saudara Melinda. Ini sebentar sambil Bapak ngecas dulu.
Mandi Ari. Oh guys. Ari mandi. Hai guys. Bangun woi, bangun. Sakit. Aku mandi itu 3 kali sehari. Apa sih itu? Oke ya, kita lanjut ya. Tadi sampai eksperimen ya. Oke, yang selanjutnya itu adalah dengan metode tes. Nah, tes ini digunakan harus memenuhi syarat. Yang pertama itu valid atau dapat mengukur apa yang hendak diukur gitu. Kemudian reliable, dapat dipercaya keajegannya. Maksudnya kita instrumen tesnya itu dapat dipercaya gitu. Tidak asal-asal buat gitu. Nah, tes ini dapat dibedakan. Yang pertama itu berdasarkan fungsinya, atau pertama ada speed test, tes kecepatan. Kemudian power test, tes kemampuan. Kemudian general survey test, tes untuk membandingkan kecakapan subjek yang sebaya. Kemudian berdasarkan organisasinya, tes bentuk uraian, tes objektif, tes berdasarkan yang ingin diselidiki, perhatian, ingatan, intelijensi, banyak ya. Macam-macam tes gitu. Jadi bagaimana bisa sebuah tes itu dapat menggambarkan, dapat memberikan keterangan atau dapat memberikan informasi terkait dengan kejiwaan seseorang? Bisa saja teman-teman. Di sini ada yang pernah mengerjakan psikotes? Soal-soal psikotes? Belum. Misalnya tes untuk... Belum Pak, tapi kalau baca soal sama bukunya aduh saya. Dulu waktu SBNMPTN ada nggak psikotes? Ada. Ada ya? Ada Pak. Ya. Ada Pak. Itu bentuk tes juga sebenarnya gitu. Bentuk tes, soalnya berbentuk tes objektif gitu. Pilihan ganda, kalau pilihan ganda. Kalau berbentuk esai ya tes bentuk esai gitu. Nah itu tes yang dilakukan untuk mengukur kemampuan akademik gitu. Kemampuan kejiwaan tapi yang bagian akademiknya seperti apa gitu. Nah, itulah tes gitu. Nah, tes ini banyak lagi teman-teman gitu. Tes bagaimana kepribadian misalnya gitu. Kemudian tes tentang kemampuan bahasa gitu. Tes tentang perbuatan, tes ingatan itu ada, tes bakat gitu. Tes perhatian gitu. Tes perhatian ini siapa yang masih memperhatikan misalnya sampai saat ini gitu. Nanti Bapak ajukan pertanyaan mendadak misalnya. Siapa kira-kira yang siap atau tidak gitu. Nah, itu bentuk tes perhatian teman-teman. Jadi teman-teman yang memperhatikan kemungkinan besar bisa menjawab gitu. Tapi ketika teman-teman tidak memperhatikan, ya kemungkinan untuk menjawab itu sangat kecil, menjawab dengan tepat gitu. Ya karena tidak memperhatikan kan gitu. Nah, itu kira-kira tes gitu. Nah, yang selanjutnya itu, nah ini di tes itu masih penggunaan tes dalam kejiwaan untuk menggali informasi kejiwaan itu masih terdapat pro dan kontra juga gitu. Nah, bagi yang pro, itu adalah tes merupakan cara yang paling praktis untuk mengetahui keadaan, testi. Atau mengetahui keadaan individu seseorang gitu, mengetahui keadaan psikologis seseorang gitu. Dengan menggunakan tes itu dianggap lebih mudah untuk tahu gitu. Itu yang pro. Namun ada beberapa juga kelompok yang kontra terhadap tes gitu. Hasil tes sangat tergantung pada berbagai situasi yang selalu berubah gitu. Menurutnya ya. Kemudian pribadi manusia itu adalah utuh, bulat, dan bukan bentuk kesimpulan dari berbagai aspek gitu. Kemudian cara merespon tes itu sangat dipengaruhi pengalaman testi atau orang yang sedang melakukan tes. Jadi penggunaan tes ini sebenarnya teman-teman ada yang pro dan ada yang kontra. Maksudnya ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung gitu. Namun kembali lagi sebenarnya penggunaan tes itu untuk apa sebenarnya gitu? Apakah untuk seleksi atau untuk menggambarkan karakter orang secara umum gitu. Makanya ada yang pro dan ada yang kontra. Nah,
ketika tes itu dijadikan alat untuk seleksi, mungkin itu cocok-cocok saja gitu, tepat-tepat saja. Misalnya seleksi penerimaan CPNS, seleksi masuk perguruan tinggi, ya itu silakan saja dilakukan tes gitu ya. Karena yang namanya seleksi kan harus ada saringan gitu, saringan, ada kompetensi tertentu yang dijadikan standar gitu ya. Nah, silakan saja. Tapi ada juga tes yang tidak cocok yang banyak dijadikan kontra gitu. Yaitu tes tentang misalnya kejiwaan yang mendalam gitu. Nah, itu kurang pas ketika kita menggunakan tes gitu. Kita ingin mengetahui karakter orang ini, misalnya dia melakukan kejahatan gitu. Nah, ketika kita ingin mengetahui kenapa dia melakukan kejahatan itu, apakah benar-benar dia karena dia gila misalnya, nah itu nggak cocok pakai soal-soal tes kayak gini gitu. Maka perlu pendalaman penggalian informasi lebih dalam dengan metode-metode lain gitu. Nah, kira-kira seperti itu tentang penggunaan tes. Nah, ini yang selanjutnya itu adalah angket. Mungkin teman-teman di sini pernah mengisi angket atau kuesioner. Macam-macam bentuk kuesioner atau angket. Ada yang terbuka dan ada yang tertutup. Nah, kuesioner yang terbuka atau angket yang terbuka ini teman-teman, itu soalnya sudah ada, dan teman-teman bisa menjawab dengan bebas gitu. Bebas mau jawab apa aja. Nah, ini biasanya soal-soal berbentuk esai atau isian singkat gitu. Nah, itu jawabannya bebas. Tapi ada juga kuesioner-kuesioner tertutup gitu. Artinya soalnya sudah ada dan jawabannya tersedia. Nah, ini bisa soal-soal pilihan ganda atau soal-soal psikotes yang yang pilihannya misalnya setuju, sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju gitu. Nah, itu skala ukurnya. Itu adalah contoh kuesioner yang tertutup gitu. Jadi jawabannya ya di pilihan itu aja, nggak ada jawaban lain gitu. Tidak bisa kita ngarang-ngarang jawaban sendiri. Kita tinggal pilih jawaban itu gitu. Nah, di sebelah kiri ini ada contoh dari angket. Contoh dari angket. Yang pertama pilihannya sangat tidak setuju, kemudian tidak setuju, yang tengah netral, kemudian setuju, dan sangat setuju gitu. Nah, pertanyaan yang pertama dari angket ini contohnya, saya merasa senang dengan suasana kantor saat ini. Nanti orang yang ingin diketahui kondisi kejiwaannya itu akan mengisi. Apakah dia setuju bahwa kondisi di kantornya itu sekarang membuat dia senang, atau tidak setuju atau netral ya, silakan aja nanti. Hanya setuju gitu. Kemudian atasan memberikan perintah yang membingungkan saya misalnya. Tidak setuju misalnya. Nah, nanti keseluruhan inilah akan dianalisis gitu. Keseluruhan isian-isian pertanyaan ini akan dianalisis sehingga bisa menggambarkan karakter teman-teman gitu. Nah, ini biasanya tes kejiwaan gitu. Ada yang di sini pernah tes kejiwaan? Belum. Ada yang pernah tes kejiwaan? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Ini, Pak. Belum, Ngeri, Pak. Pak. Jadi belum tahu nih sehat atau tidak jiwanya ya? Karena belum pernah dites ya? Iya. Iya, Pak. Biasanya tes kejiwaan ini dilakukan ketika kita ingin mendaftar suatu pekerjaan, ingin mengikuti suatu seleksi, itu biasanya dites kejiwaan. Bapak pernah dites kejiwaan waktu pertama waktu itu dinyatakan lulus CPNS, kemudian mendaftar ulang, itu harus tes kejiwaan dulu nih, layak nggak jadi dosen gitu. Itu tes kejiwaan dulu. Jangan-jangan gila nih, kalau jadi dosen ternyata orang yang diterima ini gila, kan gawat juga gitu. Makanya harus dites dulu gitu. Teman-teman sekarang ya kalau misalnya pengen tes kejiwaan ya silakan aja. Saya ini waras atau enggak gitu. Atau ada gangguan-gangguan lagi ada tekanan misalnya. Sebenarnya waras, cuman lagi ada tekanan misalnya. Masalah pacar misalnya atau masalah ekonomi. Nah, itu nanti akan ketahuan dari tes-tes yang dilakukan gitu. Nah, biasanya tes angket ini itu didampingi dengan tes wawancara. Nah, kalau teman-teman mau tes ini ya, tes kejiwaan itu di rumah sakit jiwa.
di lingkar barat tuh. Kalau Pak Dul di lingkar barat tesnya gitu. Itu kalau dinyatakan gila Pak, langsung langsung masuk rumah sakit jiwa Pak. Tergantung juga sih. Karena kalau teman-teman masih bisa baca, masih bisa komunikasi dengan baik, orang nggak akan langsung menjudge teman-teman gila gitu. Paling kondisinya lagi tidak stabil gitu, stres saja gitu. Biasanya kalau gila itu udah nggak kenal lagi dengan diri sendiri, udah berimajinasi sendiri gitu. Nah itu baru gila. Nggak mungkin bisa datang ke sana sendiri bawa motor kan? Yudi itu Pak. Terus mendaftar gitu. Yudi Pak. Kalau orang gila nggak mungkin datang ke sana, daftar, terus ngerjain soal gitu. Baik sekali orang gilanya gitu. Paling Yudi mana guling-guling? Kita itu lagi tertekan atau tidak, kondisi kejiwaan kita ini seperti apa, apakah orang yang mudah tertekan atau orang yang mudah berubah moodnya gitu, feelingnya sering berubah-ubah gitu. Nah itu yang paling ketahui. Nah, rata-rata sih orang yang datang ke sana mendaftar ikut tes itu jarang sih yang langsung gila gitu, belum ada gitu, setahu Bapak sih belum ada gitu. Biasanya orang yang gila itu tiba-tiba datang diantar oleh orang tuanya atau keluarganya, Pak ini tolong dirawat keluarga saya nih sedang ada gangguan kejiwaan gitu. Paling seperti itu kalau yang benar-benar jiwa langsung diangkut gitu kalau kita mendaftar untuk tes gitu. Kalau Ari Pak langsung diangkut mungkin. Oh gitu ya. Kenapa Ari banyak tekanan sekarang? Iya Pak, tekanan batin, tekanan hati Pak. Kenapa? Gara-gara kuota internet belum masuk ya? Iya Pak. Salah satunya Pak. Anak kimia udah dapat 50 giga dari Kemendikbud. Oh, PNE belum ya? Belum. Dulu ngisinya pakai nomor yang mana? Bapak curiga salah masuk nomor. Telkomsel, Pak. Tidak, Pak. Masa? Sih. Jangan cok miskinan, kau beli baiklah. Iyalah, belilah ya. Tidak, Ci. Nanti akan dapat. Ditunggu saja. Yo, kirim kawan-kawan, aman baik. Oke, jadi itu teman-teman yang metode angket ya. Kemudian yang selanjutnya ini ada wawancara. Yang ke-8 itu wawancara. Nah, wawancara ini adalah ya kegiatan interaksi tanya jawab antara si pewawancara dengan orang yang akan diwawancara atau klien gitu. Tujuannya apa? Tujuannya agar orang yang diperiksa atau yang ingin diwawancara itu dapat mengungkapkan isi hatinya. Sehingga pewawancara itu bisa tahu gitu. Bagaimana sih keadaan kejiwaan orang ini gitu. Nah, biasanya yang mewawancara ini adalah psikolog gitu. Bisa psikolog atau orang yang ahli dalam bidang terapi konseling itu bisa gitu. Jadi ketika kita wawancara itu teman-teman, itu memang kita mengalir aja gitu. Walaupun awalnya kita rencanakan nggak kita mau omong, tapi di depan pewawancara itu kita omongin semua gitu. Nah itulah hebatnya para psikolog, para orang-orang yang memang ahli di bidangnya gitu. Jadi ketika kita wawancara nih, sebenarnya nggak pengen kita omongkan nih, ini misalnya aib kita gitu ya, aib yang kita simpan. Tapi dia tuh bisa bagaimana caranya dia ngomong, itu kita bisa mengeluarkan semua unek-unek kita gitu. Semua unek-unek, semua apa yang pernah kita lakukan, aib kita bahkan bisa dikorek juga sama dia gitu kalau dia mau gitu. Nggak tahu kenapa setelah selesai wawancara baru kita sadar gitu. Kita itu kayak terbawa suasana, kayak ya dapat dikatakan mungkin terhipnotis dengan alur wawancara gitu. Sehingga memang para psikolog yang expert di bidangnya itu ketika mewawancarai ya benar-benar mewawancarai, menggali informasi gitu, menggali informasi mendalam gitu. Kita itu dibuat memang sejujur-jujurnya gitu. Nah bisa seperti itu teman-teman. Ini teman-teman kalau suatu saat nanti pengen ada wawancara gitu ya. Kalau teman-teman tidak terbiasa nih, tidak terbiasa berhadapan dengan orang, tidak terbiasa ngomong di depan orang, tidak terbiasa menahan diri misalnya, menahan apa yang tidak perlu dikatakan dan apa yang boleh dikatakan gitu, teman-teman akan mengalir terus gitu. Informasi apapun, aib segala macam bisa kebongkar gitu.
Nah, itulah hebatnya wawancara gitu. Tapi ketika teman-teman sudah terbiasa ngomong, itu malah lebih rileks lagi menjawabnya, lebih rileks, kemudian tahu batas-batasannya gitu. Nah, ketika kita melakukan wawancara atau public speaking lah dengan orang yang expert di bidangnya, itu perlu latihan sebenarnya kalau kita pengen hasil yang maksimal gitu. Karena kalau kita tidak latihan dengan baik, kita bisa dikatakan orang yang tidak bisa menyimpan rahasia, orang yang asal bunyi, itu kebongkar semua gitu ketika wawancara. Nah, wawancara ini teman-teman terbagi menjadi empat macam gitu. Yang pertama itu wawancara bebas, yaitu pertanyaan dan jawaban itu diberikan sebebas-bebasnya oleh pewawancara maupun yang diwawancarai. Nah, wawancara bebas ini orang yang mewawancara itu mengalir aja gitu, kayak ngobrol aja gitu. Seolah-olah nggak ada tema apapun yang dibahas gitu. Tapi padahal dia itu sedang mencari informasi dari kita gitu. Tapi ya ngalir aja gitu. Pertama ditanyai hobinya dulu, kemudian ditanyai kesibukannya apa, segala macam. Sampai kita nggak sadar bahwa sebenarnya wawancara ini itu ada maksudnya gitu. Nah, itulah yang bebas gitu. Karena pertanyaannya bebas. Kadang-kadang sambil bercanda, kadang membahas hal-hal yang tidak perlu, tapi menurut kita nggak perlu, tapi menurut dia sangat penting sekali gitu. Contoh dia menanyakan tentang bagaimana sih hasil pertandingan bola semalam gitu. Oh, sangat ini Pak, hanya wawancaranya laki-laki kan. Oh, sangat seru sekali Pak gitu. Itu saya nonton sampai jam 3 misalnya. Artinya dia itu tahu bahwa orang ini tuh suka begadang nonton bola gitu. Padahal kita kan nggak merasa gitu. Tiba-tiba dipancing tentang hobi kita misalnya. Sehingga benar-benar terbuka sebebas-bebasnya gitu. Mau menanyakan apa saja gitu. Kemudian ada lagi yang kedua itu wawancara yang terarah gitu. Jadi ada beberapa pokok yang harus diikuti pewawancara maupun yang diwawancarai. Nah, kalau terarah ini dia sebenarnya bebas juga, tapi ada arahnya gitu. Tidak terlalu bebas seperti yang pertama tadi. Misalnya kita berbicara tentang keluarga, misalnya, ya udah kita bebas berbicara tentang keluarga gitu. Tapi tetap ada rule-nya gitu, ada jalurnya. Jalurnya adalah keluarga misalnya. Nah, itu yang wawancara terarah gitu. Kemudian yang ketiga ada wawancara terbuka. Nah, wawancara terbuka ini pertanyaannya sudah ditentukan, tapi jawabannya bebas gitu. Jadi si pewawancara itu sudah menentukan sebelumnya pertanyaannya apa, tinggal kita menjawab aja lagi dengan bebas gitu. Itu wawancara terbuka. Kemudian ada juga wawancara tertutup. Nah, wawancara tertutup ini pertanyaan dan jawabannya itu sudah tersedia gitu. Kayak angket tadi gitu. Udah tersedia. Jawabannya kamu tinggal jawab ya atau tidak ya. Iya gitu. Apakah kamu suka makan? Ya. Kamu suka minum kopi? Ya gitu. Nah, itu adalah contoh-contoh wawancara yang tertutup gitu. Pertanyaan dan jawabannya itu sudah tersedia gitu. Nah, itu teman-teman tentang wawancara yang poin ke-8. Nah, yang ke-9 ini adalah metode case study atau studi kasus gitu. Nah, studi kasus ini merupakan campuran antara metode pengumpulan data angket, mengumpulkan bahan dengan angket gitu. Jadi ada yang bahan, ada yang angket. Caranya dengan menelusuri masalah-masalah yang telah terjadi pada waktu lampau dari berbagai sumber yang dapat dipercaya. Dari data yang terkumpul dianalisis dan dihubungkan dengan keadaan sekarang dan alami subjektif. Jadi case study ini merupakan metode yang digunakan untuk menggali informasi yang terjadi pada masa lalu gitu. Bisa dilakukan dengan bahan. Jadi dia mencoba mengulang masa lalu, menggali informasi masa lalu. Misalnya ada kejadian tadi ya yang ditanyakan tadi, misalnya ada pernah di keluarganya itu mengalami kekerasan misalnya, sehingga sekarang dia jadi mengalami gangguan kejiwaan, katakanlah seperti itu. Nah, ketika kita menggunakan case study, maka kita akan coba menggali informasi pada masa saat terjadi misalnya kekerasan dalam keluarga misalnya ya. Nah, itu kita kumpulkan bukti-buktinya dengan bahan-bahannya gitu, seperti apa. Misalnya kalau ada rekaman kegiatan kekerasannya atau cerita dari tetangganya, kemudian ada dari keluarganya atau dari ya macam-macam lah gitu. Kemudian kita gali informasi lagi dari yang bersangkutan itu seperti apa, orang yang
sedang mengalami gangguan, itu kalau dia misalnya masih bisa diajak komunikasi, kita ajak komunikasi, sehingga kasus ini tadi kita rangkai menjadi bagian yang utuh gitu dari berbagai sudut pandang gitu, sehingga kita tahu gitu, oh ternyata kasusnya itu berdasarkan masalah-masalah ekonomi misalnya, sehingga berujung pada kekerasan dalam rumah tangga dan masalah-masalah lainnya gitu. Nah itu contoh metode case study atau studi kasus, teman-teman. Sama sih, studi kasus juga ada kelemahannya gitu. Kelemahannya tidak semua bahan yang masuk dapat dipercaya gitu. Ya karena ini masanya lampau, jadi ya kadang-kadang kita menggali informasi mungkin tidak terlalu tepat misalnya. Jadi informasi-informasi itu tidak semuanya benar gitu. Tinggal bagaimana cara kita menghubungkan dari fakta, menghubungkan dari angket yang masuk, kemudian dari rekaman kalau ada. Nah, itu kelemahan yang pertama gitu. Berbagai keterangan manusia sumber bersifat subjektif, ya namanya keterangan manusia ya. Kadang-kadang tidak utuh seperti kejadian yang sebenarnya gitu. Karena banyaknya data, peneliti menjadi kabur terhadap persoalan. Nah, kadang-kadang juga terlalu banyak data. Ini kelemahan-kelemahan dalam case study. Pengecekan data itu pengecekan data pada sumber-sumber lain sangat memakan waktu dan tenaga gitu. Yang namanya case study ya kita harus tahu nih siapa yang akan diwawancara. Karena kejadiannya kan lampau gitu, sudah lalu, maka kita harus mencoba kembali pada masa lalu sehingga kita tahu siapa sih orang-orang yang terlibat pada masa lalu gitu. Sehingga perlu kita cari di mana orangnya, apakah masih di sana atau tidak, atau sudah pindah. Nah, kira-kira seperti itu. Ada kelemahan-kelemahan juga gitu. Nah, yang terakhir, yang ke-9 ya, belum yang terakhir. Yang ke-9 itu metode klinis. Dilakukan pada subjek yang memiliki kelainan psikis. Nah, biasanya metode ini tuh dilakukan pada orang yang memiliki gangguan gangguan psikologi gitu. Bisa dikatakan gangguan kejiwaan juga gitu. Teknik yang digunakan dapat dengan interview atau teknik proyeksi atau tes untuk mengetahui kepribadian. Dari data-data yang dianalisis dapat didiagnosis seberapa berat kelainan psikisnya gitu. Nah, ini merupakan teknik klinis ini biasanya berkaitan dengan campuran antara ilmu psikologi, psikolog dengan ilmu kesehatan gitu. Sehingga menjadikan metode klinis gitu. Nah, nanti akan dilihat teman-teman bagaimana kesehatannya dari sisi kesehatan dalam itunya, dalam tubuhnya yang berkaitan dengan medikal dan psikologinya gitu. Apakah dia mengalami gangguan kejiwaan, mengalami gangguan hati, jantung dan atau gangguan-gangguan lainnya dilihat dari kesehatan, kemudian dilihat dari psikologinya seperti apa gitu. Nah, itulah klinis gitu. Nah, diperoleh informasi bisa dengan interview maupun tes kalau untuk menggali tentang kepribadiannya gitu. Itu yang klinis. Kemudian yang terakhir itu adalah observasi. Teman-teman udah pernah observasi belum? Pernah, Di SMA. Pernah ya? Waktu kapan? Waktu SMA ya? Pernah, Pak. Waktu SMA? Iya. Kalau selama kuliah ini belum pernah observasi? Iya, Pak. Ke Kabawetan. Oh, pernah observasi? Observasi atau wisata ke Kabawetan? Wisata. Oh, wisata sekaligus observasi ya. Nah, jadi observasi itu adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja. Nah, sengaja dalam hal ini itu ada tanggung jawab ilmiah dan sistematis, merupakan ciri kerja ilmiah terhadap aktivitas orang lain gitu. Nah, kalau dalam hal ini yang diobservasi itu adalah orang ya, bukan alam gitu, tapi orangnya gitu. Dalam kajian kita ini adalah orang yang diobservasi. Nah, teman-teman ketika ke Kabawetan untuk wisata, itu sebenarnya belum bisa dikatakan observasi juga gitu. Karena teman-teman tidak memiliki tanggung jawab ilmiah. Teman-teman tidak membuat instrumen observasi. Instrumen observasi itu maksudnya seperti ini. Apa yang mau kita observasi? Itu kita harus ada listnya. Misalnya pola interaksinya, pola komunikasinya, misalnya bagaimana kekerabatannya, bagaimana ketika dia datang ke
kebun misalnya, apa yang dilakukan. Nah, itu merupakan observasi. Tapi ketika teman-teman datang secara tidak sengaja, misalnya sengaja sih datang ke sana, tapi tidak tahu apa yang mau dilihat gitu, yang ngalir aja, itu tidak bisa dikatakan observasi secara utuh gitu ya. Jadi teman-teman ke Kabawetan nggak ada tujuan, hanya untuk wisata aja, nah itu tidak bisa dikatakan observasi. Kemudian observasi itu terbagi lagi atas 3. Yang pertama itu observasi non-partisipan. Nah, observasi non-partisipan ini observer atau yang sedang melakukan observasi itu tidak ikut dalam kegiatan yang akan diobservasi gitu. Artinya observer itu orang yang sedang melakukan observasi itu hanya sebagai penonton. Kita nggak ikut dalam kegiatannya. Misalnya ketika teman-teman ingin mengobservasi bagaimana interaksi ibu-ibu PKK misalnya, ibu-ibu PKK di kantor kelurahan gitu. Nah, teman-teman itu hanya sebagai apa ya, penonton saja gitu. Datang ke sana, ngelihat kegiatannya apa gitu. Nah, itu non partisipasi gitu. Nah, kalau yang partisipan, observasi partisipan itu teman-teman ikut terlibat. Ikut terlibat dalam kegiatannya yang dilakukan. Misalnya teman-teman tadi datang ke ingin mengobservasi bagaimana pola komunikasi ibu-ibu PKK, maka teman-teman harus datang ke sana, kemudian ikut berkomunikasi gitu. Ikut ngobrol, teman-teman ikut kegiatan rebana, misalnya teman-teman ikut kegiatan pengajian, kalau ada pengajiannya, teman-teman ikut kegiatan arisan, misalnya kalau ada arisannya gitu. Nah, itu bentuk observasi partisipan. Teman-teman masuk ke dalam kegiatannya gitu. Nah, itu contoh observasi partisipan. Kemudian yang ketiga itu ada observasi dalam situasi eksperimen gitu. Nah, ini merupakan bentuk observasi dalam kegiatan eksperimen gitu. Misalnya kita sedang melakukan eksperimen tadi ya. Misalnya Bapak sedang melakukan eksperimen di kelas untuk kelas 1A dan 1B gitu. Nah, observasi dalam situasi ini gejala yang diselidiki ditimbulkan dengan sengaja karena gejala-gejalanya yang akan diobservasi sudah ditentukan terlebih dahulu gitu. Nah, ketika Bapak ingin melakukan eksperimen, itu Bapak setting sedemikian rupa keadaan kelas itu sehingga membuat teman-teman itu memunculkan efek-efek tertentu, misalnya apakah teman-teman senang atau takjub gitu. Jadi Bapak munculkan suara-suara, misalnya ada suara musiknya, suara instrumennya, sehingga teman-teman senang gitu. Nah, itu kan gejala-gejala yang dibuat dengan sengaja gitu. Kemudian sering digunakan juga one way screen atau mikrofon yang tersembunyi atau pengamatan sehingga pengamatan dapat dilakukan dengan cermat. Jadi teman-teman dalam ruang kelas misalnya sedang Bapak lakukan eksperimen, itu Bapak taruh misalnya beberapa alat-alat perekam, alat-alat misalnya CCTV dan sebagainya gitu. Sehingga ketika Bapak misalnya lengah nih, Bapak lengah, teman-teman itu tetap terekam kegiatan aktivitasnya gitu. Apa yang diobrolkan di kelompok itu akan terekam gitu. Nah, itu contoh dari observasi dalam situasi eksperimen gitu. Jadi selain kita melakukan eksperimen, kita juga bisa melakukan observasi gitu. Bapak ngajar misalnya. Nah, mungkin di antara teman-teman semua misalnya ada satu orang yang Bapak jadikan istilahnya orang kepercayaan gitu. Nah, orang kepercayaan inilah yang akan nanti menceritakan bagaimana keadaan kelas ketika Bapak sedang tidak ada gitu. Nah, itu observasi yang dilakukan dalam situasi eksperimen. Padahal kelas ini sedang diadakan eksperimen misalnya. Nah, Bapak akan menaruh orang kepercayaan, misalnya satu orang di kelas A dan satu orang di kelas B, untuk orang itu menceritakan misalnya gambaran keadaan kelas ketika Bapak tidak ada, ketika Bapak sedang menjelaskan, apakah ada yang ribut atau ada yang sedang main-main, sedang ketawa-tawa. Nah, itu bentuk observasi dilakukan dalam keadaan eksperimen. Atau bisa dengan kamera tersembunyi dan sebagainya, atau mikrofon tersembunyi. Nah, itu teman-teman bentuk observasi, metode observasi 10 metode yang dapat dilakukan dalam kegiatan psikologi.
Mungkin sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Saya Pak Tessa Oktami Pak. Siapa? Tessa Pak. Saya Pak Nadia Triani Pak. Tessa ya, Tessa Oktami dulu. Iya Pak. Bentar, sebelum kita mulai, ini kita sampai jam berapa nih? 14.40 ya? Kalau nggak salah. 14. Pak, saya Jam 2.40 Pak. 2.40 ya, artinya Ya, ada berapa menit lagi tuh? Atau nggak apa-apa, kita lewatin aja. 3 menit lagi Pak. Oke, kita jawab pertanyaan 3 dulu ya, menit 3 lagi. pertanyaan ya. Oke, Saya, Pak. silakan Tessa Oktami. Saya mau tanya. Apa perbedaan psikologi dengan ilmu jiwa Pak? Apa perbedaan ilmu psikologi dan ilmu jiwa? Ya Pak. Oke. Sebenarnya kalau dikatakan ilmu psikologi dengan ilmu jiwa, ya psikologi itu mengkaji tentang itu, tentang apa ya, tentang kejiwaan juga gitu. Nah, ilmu jiwa itu sebenarnya apa ya, termasuk psikologi juga, itu banyak cabang-cabangnya. Kalau jiwa dalam hal ini bisa masuk ke apa ya, lebih ke klinis, lebih ke kesehatan, sedangkan psikologi bisa mengarah ke tingkah laku gitu. Jadi kalau dikatakan bedanya apa, sebenarnya mereka itu saling apa ya, saling dalam satu ruangan, cuman kadang kajiannya itu bisa berkaitan dengan ilmu lain gitu. Nah, sedangkan yang ilmu jiwa itu bisa mengarah ke klinis gitu, lebih ke klinisnya gitu. Nah, mungkin bedanya sih di sana sih. Tapi secara apa ya? Secara roh keilmuan, maksudnya dasar ilmunya sih sama gitu. Kajiannya ya tentang tingkah laku, tentang kejiwaan dari manusia gitu, tentang perubahan pola tingkah laku, pola interaksi yang dilakukan oleh manusia gitu. Mungkin itu jawaban dari Bapak, teman-teman, tentang perbedaan ilmu jiwa dan psikologi. Jiwa itu lebih ke klinis gitu. Sedangkan psikologi ya tingkah laku, pola, sebenarnya kajiannya tentang jiwa juga sih. Cuman apa ya? Cabang ilmunya yang bisa masuk ke bidang klinis, ada yang lebih psikologi lebih kompleks gitu. Bisa ke sosial, psikologi sosial, bisa ke agama, psikologi agama, kemudian bisa ke pendidikan, psikologi pendidikan gitu. Jadi lebih ke itunya sih, apa ya, pembagian cabang ilmunya bisa, dan kajiannya sebenarnya sama-sama tentang jiwa juga, tentang tingkah laku gitu. Mungkin itu jawaban dari Bapak terkait dengan pertanyaan dari Tessa gitu. Ya Pak. Roh ilmunya itu sama sebenarnya gitu. Oke, selanjutnya pertanyaan. Saya Pak. Olga Cantika ya, Olga Cantika. Ya Pak. Setelah itu Tri Utami ya. Ya. Oke, Olga Cantika. Baiklah Pak, berhubung materi kita hari ini mengenai metode ya. Ya. Yang ingin Olga tanyakan, mengapa orang bisa terkena gangguan jiwa, dan apakah gangguan jiwa dimulai dari sejak kanak-kanak atau bagaimana Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaannya, kenapa orang bisa terkena gangguan jiwa ya? Ya. Kemudian apakah gangguan jiwa bisa dipelajari sejak anak-anak? Ya. Gitu. Oke, apa yang menyebabkan orang terjadi gangguan jiwa? Sebenarnya banyak teman-teman faktornya. Kalau boleh diklasifikasikan, itu ada tiga fase lah ya, 3 fase. Yang pertama itu sebelum melahirkan. Misalnya gini, sebelum melahirkan itu bisa membuat orang atau anak yang dilahirkan itu mengalami gangguan kejiwaan, itu bisa. Pertama bisa karena faktor bawaan, genetik, orang tuanya memang memiliki gejala itu, gejala gangguan kejiwaan, sehingga yang menurun gennya kepada anaknya, atau orang tuanya mengkonsumsi obat yang salah gitu pada saat hamil gitu, mengkonsumsi salah obat bisa, atau pada saat hamil mengalami kecelakaan juga bisa, sehingga mengganggu janin di kandungannya gitu.
Nah, itu terjadinya yang pertama itu pada saat dalam kandungan. Kemudian pada saat melahirkan. Nah, pada saat melahirkan ini bisa karena salah penanganan. Salah penanganan sehingga orang bisa mengakibatkan anak yang lahir itu apa ya? Bisa dikatakan mungkin bisa masuk kategori apa ya? Mental retardation atau keterbelakangan mental, tapi bukan karena gila ya, bukan karena gila, karena memang gangguan kejiwaan saja, karena retardasi mental dan sebagainya, itu karena penanganan yang salah gitu, atau ketika melahirkan tidak pada orang yang ahli di bidangnya, bidang kesehatan gitu, itu bisa. Nah, yang ketiga itu saat setelah melahirkan gitu. Setelah melahirkan misalnya karena tekanan keadaan situasi ekonomi yang ini di tempat Bapak nih udah azan ya, kita pending sebentar ya. Hei kalian. Gak bangun tidur. Azan jam 4 ambo belum. Banyak yang nguam, oi. Tak ada kalau foto aku tidak. Bapaknya mana ya? Jangan tuh bilang hadir. Pri, titip salam ke SpongeBob, Pri. Jangan banyak makan teh kucing. Ciao nih, Ma. Iya, Wadi. Ngapu kau are? Alah bego. Love you. Ngapu ini? Bego. Oh. Alah, hidup alah, woi gitu kah? Woi gitu kah? Woi. Dia anak hidup ke kamera tuh. Itu dia. Ngerisiknya tempat bapak tuh lagi azan. Tuna kancik nah. Musrik. Tuna ada itu adek nah. Woi, keluar ya. Nah. Chat lagi, siap sudah update. Woi gitu kah? Tengah-tengah. Kawan cek itu ya. Enggak, ada ini nah. Ini nah. Tok. Oh ya. Tok. Anak ini cecem. Itu nono nih. Tok. Ngapa? Ngapa kamu tuh gitu kan? Ngapa? Ngapa ya? Ya, kamu suara kamu mati jantung. Oke, mohon maaf ya tadi di tempat Bapak lagi diam. azan. Teman-teman kita lanjutkan lagi. Pertanyaan tadi tentang bagaimana terjadinya gangguan kejiwaan ya. Tadi ada 3 fase. Yang pertama tadi sebelum melahirkan, saat melahirkan, kemudian setelah melahirkan. Nah, yang setelah melahirkan teman-teman itu ya pada saat
individu atau manusia itu sudah dilahirkan. Misalnya karena sebuah tekanan atau gangguan jiwa yang disebabkan karena keadaan yang memaksa orang tersebut menjadi gangguan jiwa gitu. Ya, keadaan ekonomi yang sulit gitu sehingga orang jadi pikirannya jadi terganggu yang mengakibatkan adanya koordinasi pada sistem saraf otak gitu yang mempengaruhi pola tingkah laku pikir, pola interaksi sehingga tidak terjadi sinkronisasi antara otak dengan organ-organ lainnya, teman-teman. Sehingga memang ketika koordinasi itu sudah putus ke otak atau sudah tidak sempurna lagi, maka itulah yang mengakibatkan orang mengalami gangguan kejiwaan gitu. Jadi secara umum terjadinya itu bisa melalui 3 fase, selama 3 fase gitu. Nah, kenapa orang ketika setelah melahirkan itu sering mengalami gangguan kejiwaan? Itu biasanya karena beban pikiran yang terlalu berlebihan. Beban pikiran yang terlalu berlebihan sehingga menimbulkan ketakutan, menimbulkan kecemasan, sehingga jiwa itu jadi tertekan gitu. Jiwa itu jadi tertekan, jadi kepikiran terus gitu. Jadi kepikiran terus sehingga mempengaruhi akal dan pikiran gitu. Nah, inilah yang dapat menyebabkan orang itu jadi mengalami gangguan jiwa. Kenapa pada saat pemilu misalnya orang yang gagal menjadi caleg itu banyak mengalami gangguan jiwa? Ya karena modal mereka untuk nyalek misalnya itu sudah habis gitu. Kebun sudah terjual, kemudian rumah, mobil, investasi sudah terjual, tapi nggak jadi kan? Artinya mungkin hutang di mana-mana, sehingga ya ada beban tersendiri sehingga mengakibatkan orang itu memiliki gangguan gitu. Pikirannya sudah terganggu gitu. Karena beban yang terlalu berlebihan yang sudah di luar kemampuan kendali manusia, kendali individu tersebut, sehingga beban inilah yang mengakibatkan otak tidak bisa bekerja secara maksimal, mengirimkan pesan-pesan yang terhadap organ-organ tubuh lainnya sebagaimana mestinya gitu. Itulah yang mengakibatkan orang banyak mengalami stres, gangguan jiwa gitu teman-teman. Nah, penting untuk menjaga pikiran kita supaya tetap positif, karena memang ketika pikiran kita tidak positif itu bisa merambah kemana-mana gitu. Misalnya sakit kepala, misalnya sakit pinggang, misalnya ya banyak gitu penyakit-penyakit yang disebabkan karena otak gitu, karena gangguan gangguan pikir, gangguan alam bawah sadar kita sehingga tertekan gitu. Itu cukup banyak teman-teman. Oke, itu jawabannya. Ada pertanyaan lagi tadi? Ada 2 atau 1 pertanyaannya? 1 ya? Ya Pak, dari Triani Oke, Pak. tadi Triutami ya. Oke, 1 lagi pertanyaan. Baik Pak, pertanyaan saya lupa. Pertanyaan saya Pak, seputar tentang wawancara tadi Pak. Ya. Nah, kalau wawancara yang di acara Mata Najwa tuh Pak, wawancaranya tuh yang seperti apa dan apakah wawancara yang dilakukan Mata Najwa itu kan sudah terarah gitu kan Pak, tapi terkadang yang ditanyakan seperti itu, terkadang yang ditanya menjawab lebih. Jadi wawancara ini termasuk wawancara yang seperti apa Pak? Oke, jadi yang di acara Mata Najwa itu talk show ya, masuk kategori talk show ya. Talk show, kegiatan talk show yang menggunakan metode wawancara. Jadi itu apakah masuk kategori wawancara dari kategori-kategori wawancara itu masuk kategori wawancara yang mana ya? Jadi sebenarnya di Mata Najwa itu masuk ke kategori wawancara terarah sih. Ini sebenarnya si Najwa itu sudah memberikan sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang sudah dia susun sebenarnya gitu ya. Tinggal bagaimana dia mengarahkan si yang ingin diwawancara itu untuk menjawab sesuai dengan kemampuan dia gitu. Nah, bagaimana ketika dia si yang menjawab tadi itu overlap gitu. Si menjawab itu tidak entah itu tidak sesuai dengan jawaban atau ngawur jawabannya. Bentar ya.
Nah, jadi ketika si orang yang diwawancarai oleh Najwa itu jawabannya ngawur, sebenarnya si Najwa itu mungkin sudah tahu, atau masyarakat yang paham akan kondisi saat itu tuh sudah tahu gitu, bahwa orang ini tuh ketika jawabannya ngawur itu pasti dalam keadaan berbohong gitu. Jadi ketika orang mewawancarai, ketika dia sudah paham ilmu tentang kejiwaan, paham tentang ilmu teknik menggali informasi, dia tuh akan tahu gitu. Ketika orang ini mau diwawancarai dengan pertanyaan ini, ternyata jawabannya itu kemana-mana, muter-muter gitu. Nah itu ketahuan, orang itu akan bohong atau tidak itu ketahuan gitu. Ketika jawabannya udah ngarung ngidul kemana, nggak tentu arah, itu biasanya itu dia sedang menutupi kebohongan satu demi satu gitu. Nah sebenarnya gitu. Nah ketika dia ngalir, ketika dia menjawab tepat sasaran itu, artinya dia memang bisa jadi itu memang realita, atau memang dia jago berbicara gitu. Jadi seperti itu, orang yang diwawancara itu ada yang memang dia memang jago untuk memutarbalikkan fakta, tapi kelihatan seperti apa adanya gitu. Tapi ada juga orang yang tidak pandai untuk berkomunikasi sehingga muter gitu, tapi nggak kena gitu, nggak kena sasaran jawabannya gitu. Sehingga itu yang kelihatan oleh publik bahwa dia sedang berbohong ketika diwawancarai. Tapi ketika ada juga orang yang berbohong tapi di publik itu nggak kelihatan, itu ada juga gitu. Jadi kembali lagi ada ketika diwawancara itu kita harus, kalau orang yang profesional ya, yang paham teknik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara, udah terbiasa wawancara, udah terlatih public speaking-nya, itu dia akan bisa bagaimana supaya posisi dia itu tidak tersudutkan gitu. Walaupun pertanyaan-pertanyaan Najwa itu menjebak dia misalnya, tapi dia bisa memposisikan diri bagaimana dia dalam posisi yang tidak terjebak atau tidak tertekan gitu. Artinya orang itu memang sudah jago public speaking-nya gitu. Tapi ketika dia tidak jago public speaking, maka ketika dia diajukan pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan, maka dia akan kelihatan berbohongnya gitu. Nah sebenarnya orang itu bisa menilai lah ya, terutama orang yang ahli di bidangnya, itu bisa tahu kapan orang ini berbohong, kapan orang ini jujur, kapan orang ini sedang melakukan orasi. Melakukan orasi itu ya tadi yang udah expert tadi ya. Nah biasanya wawancara ini teman-teman diikutin juga dengan cara membaca bahasa tubuh gitu. Jadi orang itu biasanya membuat bahasa tubuh yang sebenarnya memiliki arti gitu. Misalnya menjawab sambil garuk-garuk kepala misalnya. Itu ada artinya sebenarnya gitu. Atau ketika sedang menjawab itu sambil celingak-celinguk kiri kanan, misalnya lihat-lihat kiri kanan, itu ada artinya semua gitu. Atau sambil agak gemetar-gemetar gitu, itu ada artinya juga gitu. Jadi kalau orang yang memang expert di bidangnya, di bidang menggali informasi tentang kejiwaan, itu biasanya tahu gitu, bisa membaca karakter orang gitu. Ketika dia misalnya pura-pura minum nih ya, minum terus misalnya, itu tahu gitu, kondisi orang itu sedang grogi, misalnya tiba-tiba minum terus gitu. Atau dia sedikit-sedikit ngecek HP, sedikit-sedikit ngecek HP gitu. Nah itu menunjukkan gejala-gejala tertentu yang memang ada artinya gitu, yang bisa diterjemahkan sebenarnya gitu. Bagi orang yang benar-benar ahli di bidang itu membaca gerak-gerik tubuh. Nah kira-kira seperti itu jawaban Bapak untuk pertanyaan Tri Utami ya. Ya Pak. Oke teman-teman. Sebenarnya waktunya ini sudah habis. Kalau misalnya, apakah masih ada lagi yang ditanyakan ini? Saya Pak mau bertanya. Atau udah cukup nih? Beda ya Pak. Oke ya, cukup ya teman-teman. Ya Pak. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan silakanlah di WA boleh. Di akhir penyampaian ini teman-teman, sebenarnya Bapak paham lah ya kondisi mahasiswa saat ini. Memang mengalami kebosanan yang luar biasa. Absen gimana Pak? Ya, Pak betul. Absen? Absen Pak. Nanti sebelum Bapak pusing nih, nanti Bapak absen ya. Bar guys. Oke ya, jadi sebenarnya Bapak paham lah kondisi teman-teman. Beberapa mungkin udah mengalami kebosanan dalam perkuliahan online. Beberapa juga dalam kondisi yang memang
tidak mendukung juga sebenarnya, tapi dipaksakan, misalnya terkendala kuota, terkendala HP, dan segala macamnya. Tapi yang Bapak perlu apresiasi adalah semangat teman-teman yang tetap mengikuti perkuliahan ini dengan berbagai macam keterbatasan. Bapak yakin sekali ini adalah ujian, teman-teman. Ini ujian yang memang nanti ke depannya akan membentuk karakter teman-teman. Ini itu ujian sebenarnya gitu. Bagaimana teman-teman bisa siap mendengarkan orang ketika sedang menyampaikan informasi, bagaimana teman-teman mengemukakan pendapat, bagaimana teman-teman rela tidak tidur siang demi mengikuti perkuliahan, bagaimana teman-teman melawan rasa kantuk, rasa lapar, dan sebagainya gitu. Itu semua ujian. Jadi ketika teman-teman di posisi yang seperti ini nanti, teman-teman udah terbiasa gitu. Udah nggak aneh lagi gitu ketika menghadapi kondisi yang seperti ini. Saya udah terbiasa tuh kerja nggak tidur siang misalnya. Nah, itulah yang membentuk karakter teman-teman nantinya gitu. Oke, mungkin itu saja dari Bapak, teman-teman. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf, nanti di akhir akan Bapak absen ulang. Bapak tutup terlebih dahulu karena Zoom ini di-record, jadi akan lebih baik ada closing. Bapak akhiri pertemuan kita pada minggu kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Semoga teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan kita hari ini. Terima kasih Bapak akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan salam sejahtera. Terima kasih, Pak.